Pratama agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat dan pengetahuan untuk kita semua. Sebelum ke pembahasan mengenai macam-macam bambu petuk, alangkah baiknya kita tahu apa manfaat dan khasiat dari bambu petuk itu sendiri. Di sini saya akan memaparkan dan mengupas tuntas semua yang berhubungan dengan bambu petuk, dari mulai 1. Khasiat, fungsi dan manfaat. 2. Proses pendapatannya. 3. Proses pemeliharaannya. Dan yang terakhir, yang keempat, 10 macam bambu petuk. Oke, yang pertama, khasiat, fungsi dan manfaat bambu petuk itu sendiri. Banyak sekali manfaat dan kegunaan dari bambu petuk itu, dikarenakan dipercaya memiliki 1000 hodam, yang antara lain yang pertama yaitu untuk kelancaran rezeki, yang kedua untuk kewibawaan, yang ketiga untuk pengasihan, yang keempat untuk pelet, yang kelima untuk ilmu kebal, dan masih banyak lagi kegunaan-kegunaan dari bambu petuk itu sendiri. Kita maju ke nomor yang kedua, yaitu proses atau cara mendapatkan bambu petuk itu sendiri. Oke, yang pertama bisa tirakat atau meditasi ya pendapatannya. Terus yang kedua bisa lewat mimpi. Itu biasanya lewat mimpi bagi orang-orang yang sudah berjodoh atau sudah rezekinya. Yang ketiga bisa melalui perjalanan goib. Biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ahli, orang-orang yang berilmu. Dan yang keempat bisa membelinya, yaitu dengan membeli tapi dengan harga yang cukup fantastis. Cara keempat, cara yang paling mudah, cara yang paling simpel, dan juga harus hati-hati, dimana zaman sekarang ini banyak sekali penipu dan orang yang ingin mendapatkan keuntungan dengan harga, dengan cara yang mudah ya. Entah itu dilem, disambung, atau banyak sekali caranya. Jadi berhati-hatilah. Yang ketiga, proses pemeliharaan bambu petuk itu sendiri ya. Yaitu yang pertama, bungkus dengan kain putih untuk menetralisir energi-energi negatif dari bambu petuk itu sendiri. Yang kedua, pakaikan minyak wangi-wangian supaya hodam yang berada di bambu petuk itu betah. Yang ketiga, hindari untuk dibawa kemana-mana seperti ke kamar mandi atau WC terutama ya. Terus yang keempat, hindari dari sifat pamer. Jangan terlalu diekspos. Oke, yang keempat kita ke pembahasan pokok ya, yaitu mengenai macam-macam bambu petuk. Di sini ada kurang lebih 10 macam bambu petuk ya. 1. Bambu petuk gunung. Yang kedua, bambu petuk tulak atau tolak. Yang ketiga, bambu petuk singkir. Yang keempat, bambu petuk wali. Yang kelima, bambu petuk tali rogo. Yang keenam, bambu petuk senopati. Yang ketujuh, bambu petuk gelang. Yang kedelapan, bambu petuk pikat. Yang kesembilan, bambu petuk badar. Dan yang ke-10 sekaligus yang terakhir, bambu petuk pekik langkah. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita paparkan bagaimana ciri-ciri dan bentuk serta khasiat atau fungsi dan manfaat dari ke-10 bambu petuk tadi. Simak terus channelnya Jima Pratama, jangan lupa like dan subscribe.
subscribe channelnya Jima Pratama, klik tombol loncengnya, like, comment, and share. Oke. Yang pertama kita membahas bambu petuk gunung. Bambu petuk gunung ini adalah jenis bambu petuk yang paling sulit ditemukan. Ciri-cirinya adalah bentuk pertemuan mata tunas seperti segitiga atau gunung. Bambu petuk gunung ini biasa digunakan oleh sebagian orang atau orang yang mempercayainya sebagai sarana penglaris dalam dagang. Namun ia juga dapat dipakai sebagai sarana untuk pengasihan dalam mendapatkan simpati orang atau sebagai pemikat lawan jenis. Yang kedua, bambu petuk tulak. Jenis bambu petuk ini ditandai dengan cabangnya yang lurus dan sering bertolak satu sama lain. Jika cabangnya tersebut dibiarkan tumbuh, maka mereka akan tumbuh semakin menjauh. Karena itulah dinamakan bambu tulak. Seperti namanya, bambu petuk ini konon bisa digunakan sebagai sarana penolak bala. Konon pada zaman dahulu, sebagian orang yang mempercayainya, para pembesar kerajaan menggunakan bambu ini sebagai alat untuk menolak segala bentuk tenung, santet, dan gangguan makhluk halus yang dikirimkan musuh kepada diri dan keluarganya. Yang ketiga, bambu petuk singkir. Bambu petuk singkir ini hampir sama dengan bambu petuk tulak. Hanya saja cabangnya melengkung berbelok ke arah batang. Orang tua zaman dulu percaya jika bambu ini merupakan ajimat untuk melawan segala bentuk unsur alam. Jika diletakkan di aliran air, ia akan mampu bergerak ke arah hulu. Dan jika dicelupkan ke air panas, seketika air panas tersebut akan menjadi dingin. Serta masih banyak lagi. Oke, kita masuk yang keempat, bambu petuk wali. Di mana bambu petuk wali jenis ini dianggap sebagai rajanya bambu petuk. Tak mengherankan jika ia menjadi jenis bambu petuk yang paling banyak dicari. Selain karena langka, faktor kekuatan hodamnya yang konon bisa menaklukkan semua jenis hodam bambu petuk lainnya. Bambu petuk wali memiliki ciri dan bisa dikenali dari bentuk yang seperti perpaduan pring pati lele. Cabangnya yang saling melingkar satu sama lain. Konon, jenis bambu petuk ini memiliki hodam yang multifungsi. Bisa untuk pengobatan, kekebalan, pengasihan, penglaris, pagar goib, hingga kewibawaan. Yang kelima, bambu petuk tali rogo. Bambu petuk jenis ini adalah yang paling banyak ditemukan. Cirinya bisa dilihat dari mata tunas yang saling berhadapan satu sama lain. Fungsi bambu petuk tali rogo sendiri adalah sebagai penjinak hewan, di mana sekarang ia kerap digunakan oleh para pawang burung walet. Yang keenam, bambu petuk senopati, di mana dinamai begitu karena bentuk tunasnya yang seperti tangan seorang senopati yang tengah bertapa. Tepat di titik kedua mata tunas akan saling bertemu, bertabrakan. Keduanya justru tumbuh berbelok arah. Konon jenis bambu petuk ini dapat digunakan sebagai sarana keberuntungan dalam perjudian. Lewat rapalan doa tertentu, seorang penjudi akan mampu meraup banyak uang lewat karomah dari hodam jenis pring petuk senopati ini. Yang ketujuh, bambu petuk gelang. Namanya memang sesuai dengan bentuknya.
Kedua cabang bambu petuk ini menyerupai gelang yang saling melingkar, memeluk antara ranting yang satu dengan ranting yang satunya lagi. Bambu ini dipercaya sebagai sarana pengasihan, dan katanya seseorang yang dipelet menggunakan hodam pring petuk ini tidak akan bisa lepas dari belenggu cinta seumur hidupnya. Apa kalian percaya? Silahkan biar kalian sendiri yang mengartikan. Yang kedelapan, pring petuk pikat. Ini juga termasuk pring petuk yang berfungsi sebagai sarana pelet. Sesuai namanya pikat. Ciri fisiknya, bambu petuk ini ditandai dengan kedua cabangnya yang tumbuh sejajar dan satu arah dalam satu ruas. Yang kesembilan, pring petuk badar. Ciri khas bambu petuk badar adalah kedua cabangnya yang tumbuh tegak lurus dengan batang. Konon, ia dapat digunakan sebagai sarana kekebalan oleh para pendekar di zaman dulu. Jenis pring petuk ini termasuk yang sulit ditemukan, sama seperti pring petuk wali. Hanya bagi orang yang sudah rezeki dan sudah berjodoh yang dapat menemukannya. Dan yang terakhir adalah pring petuk pekik langkah, di mana pring petuk pekik langkah ini memiliki ciri fisik yang khas dan tidak bisa ditemukan pada jenis pring petuk lainnya. Ciri fisik tersebut adalah adanya satu tunas yang tumbuh melangkahi tunas lainnya. Bisa dilihat seperti pada gambar. Jenis bambu petuk ini konon dulunya kerap digunakan untuk kedikjayaan atau kanuragan, sekaligus kekebalan oleh para kesatria dan pendekar-pendekar saat berada di medan pertarungan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat selalu, salam satu rumpun buat seluruh pecinta bambu unik, khususnya di Nusantara, umumnya di seluruh dunia.